ini bisa main ke geser ke Solo. Panas ya? Ya. Kalau ini posisinya di mana? Yang mana Pak? Batu. Ini yang di Cimas Pak. Itu. Cimas. Cimas itu mana? Oh di tengah kamu ya? Cimas ya. Di pusatnya sih kalau misalkan ini. Oh, Ya itu jadi. betul kan? Ya cuman Di memang situ kan. ya? Cuman memang kan ini tuh ada beberapa geosite yang punya kawasan BKSDA gitu Pak. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini gitu. Jadi ada beberapa geosite yang harus pakai surat izin ya gitu. Karena memang kan ini biasanya dilakukan atau untuk penelitian aja. Pakai simaksi juga apa gimana itu Mbak? Ya, pakai simaksi. Kalau ini contoh pembatuannya yang memang menurut ilmu geologi tadi ini usianya mencapai 65 juta tahun yang lalu. 65 juta tahun. Ya. Sama dengan usia dinosaurus. Kalau Halo guys, salam Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uda Channel. Welcome to my channel. Oke guys, kemarin saya bersama Badan Pengurus Geopark Bayah-Dom Kabupaten Lebak itu berkunjung ke Sukabumi untuk mempelajari atau mendapatkan ilmu terkait pengelolaan Geopark Ciletuh Kabupaten Sukabumi. Dan banyak pengalaman yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di pengelolaan Geopark Bayah-Dom Kabupaten Lebak. Oke guys, untuk lebih jelasnya ayo kita saksikan videonya. Come on guys. Oke, kita sekarang berada di depan Pusat Informasi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi guys. Nah, kita baru tiba bersama Lembaga Pengelola Geopark Bayah-Dom Kabupaten Lebak ya, untuk studi banding ke Pusat Informasi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu guys. Jadi kita bersama rekan-rekan dari Badan Pengelola Geopark Bayah-Dom Lebak ya. Dan ini kita sudah berada di Pusat Informasi Geopark Ciletuh. Jadi kita coba ke dalam untuk melihat langsung seperti apa nanti penerimaannya. Coba nanti kita ke dalam bersama rekan-rekan dari Badan Pengelola Geopark Bayah-Dom Kabupaten Lebak. Come on guys. Oke, kita coba ke dalam guys. Secara ilmiah Bapak Ibu sudah tahu ya geopark itu apa. Cuma secara gambarannya geopark itu adalah sebuah pengembangan kawasan yang berkelanjutan gitu. Yang mana di dalamnya itu memiliki 3 unsur keragaman. Yang pertama itu ada unsur keragaman geologi, yang kedua itu ada keragaman hayati, sama yang ketiga itu ada keragaman budaya gitu. Dan ini adalah 10 fokus geopark, yang mana 10 fokus ini menjadi saran dari UNESCO bahwa setiap geopark itu harus memiliki poin-poin penting, dan diantaranya poin-poin penting ini Bapak Ibu bisa baca di sini. Dan yang menarik di sini adalah ada poin perempuan. Kenapa sih perempuan bisa masuk kategori atau bisa masuk salah satu saran dari UNESCO? Karena memang di sini kami untuk tema itu sendiri memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini kami memberdayakan para perempuan untuk lebih berinovasi lagi di bidang UMKM-nya seperti itu. Kita lanjut ke sebelah sana. Kita cepat-cepat aja ya Pak ya. Katanya Bapak Ibu mau istirahat atau apa gitu, mau kegiatan lain lagi. Ini peta geopark yang sudah berstatus UNESCO di dunia gitu. Untuk data 2021 itu sudah tercatat kurang lebih 162 geopark yang sudah berstatus UNESCO gitu. Dan di Indonesia ada di sini. Sekarang Indonesia itu ada 6 geopark yang sudah berstatus UNESCO. Baru dan ini adalah geopark sister, yang mana geopark sister ini menjadi salah satu saran dari UNESCO bahwa setiap geopark itu harus menjalin kerjasama dengan geopark yang lain. Biasanya geopark Ciletuh ini sudah menjalin kerjasama dengan geopark Fuji Peninsula yang ada di Jepang,
geopark laboratorium di Malaysia sama geopark 1 di Thailand. Sebentar, saya boleh tanya nih. Boleh, apa? Kaitannya dengan geopark, itu harus punya geopark system. Itu ketika kita menentukan geopark systemnya, apakah harus ada kesamaan dari apa namanya geosite yang kita miliki dengan calon sisternya itu? Sebenarnya kalau misalkan ini persamaan itu enggak sih Pak, karena memang kan setiap geopark itu memiliki keunggulannya masing-masing gitu. Jadi untuk geopark system ini mungkin kita hanya menukar pertukaran informasi aja kayak tadi itu, sama pertukaran merchandise aja, yang dari sini ke sana, yang dari sana ke sini. Ini peta geopark di Indonesia dan kurang lebih ada 19 geopark yang ada di Indonesia, diantaranya 6 yang sudah berstatus UNESCO dan yang lainnya 13 itu masih berstatus nasional gitu. Dan untuk geopark Ciletu itu posisinya ada di ketiga. Gitu. Yang pertama itu ada Sibu, yang kedua itu ada Batur, yang ketiga Ciletu Pelabuhan Ratu, yang keempat itu ada Rinjani, yang kelima Toba, sama yang keenam itu Belitung. Ini sertifikat yang masih nasional dan ini sertifikat yang sudah UNESCO-nya gitu. Sekarang sebenarnya kita juga kemarin sudah melakukan revalidasi atau penilaian ulang dari UNESCO bahwa kita itu statusnya itu dipertahankan atau dilepaskan gitu. Mudah-mudahan kita dipertahankan statusnya. Setiap berapa tahun sekali? Biasanya sih 4 tahun sekali Pak. 4 tahun, ada Ya. akreditasinya ya? Ya seharusnya sih 2021, cuma karena pandemi jadi diundur seperti itu. Itu sertifikat itu dikeluarkan oleh Kalau yang ini oleh UNESCO sendiri Pak. yang bawah, Kalau yang bawah sama gubernur. Oh, Yang Karena kan masih statusnya masih nasional. nasional harus gubernur. Jadi dilepas itu nantinya bukan geopark Indonesia lagi gitu. Geopark Oleh UNESCO. ya sekarang sudah statusnya sudah UNESCO. Jadi geopark Ciletu Pelabuhan Ratu jadi Ciletu Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark. untuk masuk jadi global UNESCO itu geopark UNESCO. Untuk masuk ke sana nanti diperjelas sama GM Pak, nanti di atas. Sama GM kami Pak. Kita lanjut ke sebelah sana dulu. Hanya ada di 2 kecamatan, Kecamatan Cikmas sama Cilacap. Berhubung permintaan dari UNESCO untuk memperluas kawasannya, sehingga kami memperluas kawasan menjadi 8 kecamatan, dimulai dari Kecamatan Cisolok, Cikakap, Pelabuhan, Cipenan, Cikmas, Waluran, Cilacap, sama Surade. Gitu. Jadi sekarang ya sampai Surade di 8 kecamatan Pak. Dan untuk objek wisatanya atau geosite-nya kita sudah sebenarnya Ciletu itu kawasan sih Pak, ada di sini. Cimas, ya Ciletu itu kawasan di Cimas. Dan kita untuk objeknya kurang lebih ada 95 objek yang sudah siap dikunjungi gitu. Sebenarnya kita ada 3 tema tadi Pak, ada geosite, ada culture site, sama ada biosite gitu. Dan untuk biosite-nya kita udah ada 26 biosite. Ini biosite-nya Bapak bisa baca di sini. Mbak, kalau ini geosite ini kan tadi ada berapa? Kurang lebih ada 98. Ada 98 ini tersebar di berapa kecamatan? Di 8. Di 8 Ya, di 8 kecamatan, mulai dari Kecamatan Cisolok sampai Surade. Jadi di 8 kecamatan ini ada 3 tema tadi Pak, keragaman geologi, budaya, sama hayati itu ada tersebar di 8 kecamatan ini. Ya, kalau untuk geologinya lebih ke sini sih Pak, lebih di Cimas, karena memang di sini itu banyak batuan-batuan unik yang menurut ilmu geologi itu mencapai 65 juta tahun yang lalu itu ada di sini. Dan untuk keragaman hayatinya ada di sini, Cilacap sama Surade, dan untuk budayanya ada di sini, Cisolok, Cikakap. Kalau untuk apakah ada pengelompokan atau semacam zonasi dari 8 kecamatan ini terhadap 92 geosite tadi? Kalau dulu sih sistemnya zonasi Pak. Ya. Kalau dulu, cuman karena ada saran dari geopark, jadi kalau misalkan zonasi itu kayak dikotak-kotakan, kayak dibeda-bedakan gitu, makanya kita tidak pakai zonasi lagi, kita pakainya geosite gitu. Jadi umum semuanya aja gitu Pak, nggak pakai geosite. Ke arah sama penguatan misalkan yang lebih dalam lagi, itu jalannya gimana? Kalau Infrastruktur. sudah bagus sih Pak sekarang. Sudah bisa dilalui. Sudah bisa dilalui ya. Apa itu kamu tangan PMDAS tempat? Ya, jadi kan selain ini juga kan kita bekerja samanya dengan
pemerintahan juga, dengan akademisi juga, dengan ini juga. Jadi untuk infrastruktur kita lebih ke pemerintahan sih Pak. Pemerintahan. Ya, gitu. Nah, Kalau sumbangsi swasta gimana? Ada nggak? kalau swasta sih paling ini aja sih Pak, kayak pemberdayaan masyarakatnya. Itu aja. Ya, gitu. Terus ada perusahaan-perusahaannya juga, gitu. Karena kan kita juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, kayak Bio Farma dan lain sebagainya. Gitu. Kita lanjut ke sebelah sana. Ini perjalanan Geopark Centro Kolaboratu dimulai dari 2002 sampai 2013 itu kita melakukan kajian-kajian tentang kegeoparkan, dan di sini juga ada lisensi-lisensi atau izin-izin tentang kegeoparkan gitu. Dan di 2015 pada waktu itu kita kedatangan wakil gubernur pada waktu itu Pak Haji Deddy Mizwar. Dia juga sangat mendukung kita untuk lebih lagi maju lagi. Dan 2015 itu kita punya sertifikat geopark nasional yang masih 2 kecamatan. Ya, 2016 kita ada sertifikat yang sudah di 8 kecamatan, dan tepat tanggal 1 sampai tanggal 4 Agustus 2017 itu kita kedatangan tim asesmen dari UNESCO untuk menilai kelayakan geopark itu menyandang status UNESCO gitu. Dan tepat di tanggal 17 April 2018 kita sudah berstatus UNESCO gitu. Dan sekarang itu kan kita revalidasi, kita juga masih menunggu pengumuman dari UNESCO diperlanjut atau ya diperpanjang atau mudah-mudahan kita diperpanjang. Perpanjangan itu harus mengajukan proposal atau masalah? Enggak sih Pak, Ada asesmen lagi ya? karena memang kan kita punya 13 rekomendasi awalnya, jadi kita harus menyelesaikan 13 rekomendasi itu baru. Di Geopark Cerutu itu kita memiliki 3 tema besar Pak. Yang pertama itu tema tentang tumbukan antar 2 lempeng benua sama lempeng Eurasia. Yang kedua itu tentang plato Jampang. Yang ketiga itu pergeseran jenang vulkanik gitu. Yang mana yang tema yang pertama itu menggambarkan bahwa dahulunya itu ada 2 lempeng saling berhubungan. Makanya kenapa dan itu lokasinya ada di Jampang Pak, di Cimas tempatnya. Makanya kenapa Jampang itu dipercaya sebagai pulau tertuanya di Jawa, karena ada proses ini. Dan untuk plato Jampang itu juga sama, karena memang kan awalnya itu kita tuh ada di lautan Pak, di lautan, kemudian erupsi turun lagi, naik turun dulunya itu, sehingga si daratannya itu terangkat ke permukaan dan membentuk kapal kuda. Dan nanti bisa dilihat gambarnya di sebelah sana. Untuk ini tema yang ketiga tentang pergeseran jenang vulkanik, yang mana ditandain dengan adanya geyser Cisolok. Nanti kalau misalkan Bapak bisa main ke geyser Cisolok. Panas ya? Ya. Kalau ini posisinya di mana? Yang mana Pak? Batu. Ini yang di Cimas Pak. Itu. Cimas. Cimas itu mana? Oh, di tengah kamu ya? Cimas ya. Di pusatnya sih kalau misalkan ini. Ya itu jadi. betul kan? Ya, cuman Di memang situ kan. ya? Cuman memang kan ini tuh ada beberapa geosite yang punya kawasan BKSDA gitu Pak. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sini gitu. Jadi ada beberapa geosite yang harus pakai surat izin ya gitu. Karena memang kan ini biasanya dilakukan atau untuk penelitian aja. Kayak simaksi juga apa gimana itu Mbak? Ya, kayak simaksi. Kalau ini contoh pembatuannya yang memang menurut ilmu geologi tadi ini usianya mencapai 65 juta tahun yang lalu. 65 juta tahun. Ya. Sama dengan usia dan sama. Kalau ngomong geologi sesuatu apa? Nah dari sini ini juga ada fosil gigi hiu megalodon Pak. Kan ada gini. Ini Pak. Ini semuanya asli. Semuanya asli. Jadi asli gigi hiu Pak. Yang mana? Ini batu. Iya Pak, ini menurut ilmu geologi Pak. Nanti di atas bisa dijelaskan sama GM-nya. Jadi setelah beberapa waktu kita juga mendapat penelitian baru atau penemuan baru tentang megalodon ini. Ini belum lama sih Pak, baru kemarin 2021 gitu. Ya. Kita itu kan suatu informasi Geopark Cerutu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak GM sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari Badan Pengelola Geopark Bayangdom untuk tujuan yang mulia menurut kami, insya Allah ya. Sehingga kami pada hari ini bisa hadir lengkap Pak.
kami hadir lengkap, kalaupun tidak hanya karena kondisinya dan kesibukan yang lain. Jadi di struktur kami itu di samping Dewan Penasihat dan Pembina, yaitu ada dengan pengelola. Kebetulan saya sendiri namanya Pak Prapriadi sebagai ketua, saya punya Pak Direktur, sesuai dengan SK penetapannya, Direktur. Cuma saya berat nanggung, berat minum, berat naik makanan, ya bahasan Direktur, tapi nggak apa-apa. Saya Pak Prapriadi, kemudian di sebelah saya ini Pak Abes, dia sebagai kepala bagian kepala divisi promosi. Nah, karena di bawah direktur itu ada tiga bagian, tiga divisi. Perencanaan Pak Haris, kemudian Pak Hadi Nugraha sebagai Kadif Pendidikan, kemudian yang Pak Abes ini. Kami juga hadir di sini bersama sekretaris kami, Pak Nana, dan juga struktur di bawahnya alhamdulillah bisa. Pak Jie, kedatangan kami tentunya ini berkaitan dengan tugas kami, karena Geopark Bayadom ini yang mulai bergerak ya, oleh tim transisi bahan pengelola Geopark yang kita lakukan pada waktu tahun 2019, kita sudah mulai bergerak, kemudian berproses, dan kemarin yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat atau tepatnya tahun 25 penetapan geosite yang kami usulkan itu sudah disetujui sebanyak 32 geosite. Besok pada tanggal 25 baru akan disahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah. Pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Badan Pengelola Smering Bayadom. Saya mengucapkan selamat datang, terima kasih, dan mau berdiskusi. Jangan belajar Pak, sama-sama belajar Pak. Berdiskusi tentang bagaimana mengelola Geopark. Jadi sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Hari ini tidak bisa lengkap hadir dari BP. Struktur kami masih struktur yang terakhir, juga ada perubahan setelah ada Perpres. Ketua itu Pak Wakil Bupati, kemudian Wakil Ketua ada Pak Sekda dan Pak Asisten, dan kita menyebut ada Ketua Harian. Kalau keluar GM namanya Pak. Sama Pak, berat namanya GM gitu. Saya ke GM Hotel nanti Pak. GM, saya Ketua Harian, nama saya Dodi Pak. Dodi. Saya sama Laskar tak berguna Pak, pensiunan juga. Sehingga saya dibantu oleh beberapa bidang. Kita bidang Pak, ada 4 bidang, tapi ada sekretaris juga, Kepala Dinas Pariwisata Pak, sekretaris kami Dinas Pariwisata ya, dan wakil sekretaris itu Kabel Ekonomi dari Setda, dan ada sekretaris 3 itu sama aktif Pak ya? Iya, disebut. Nanti saya ceritakan setengahnya itu masih PNS. Sekretaris 3 itu sama Pak dengan kita, Laskar tak berguna juga Pak. Beliau pensiunan dari terakhir Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. Bidangnya itu ada 4. Yang hadir di sini adalah Kepala Bidang Pengembangan Geosite Kang Teguh Pak. Beliau sama dari swasta juga. Beliau penggiat Geopark. Sehari-hari juga selaku Ketua Darwis. Kang Igoy juga subidnya dengan Pak. Dan yang berkuasa di GIC ini adalah Kang Aji Pak. Beliau penanggung jawab GIC, dan ini adalah kantor BP. Jadi di bawah itu Geopark Information Center, di atas itu kantor BP. Termasuk sebelah ini ada sekretariat Yacht Forum, Geopark Yacht Forum. Kemudian 2005 saya Kepala Bapeda, kurang lebih 10 tahun Pak Kepala Bapeda. Dan sebelum pensiun kemarin saya balik lagi ke asisten lagi. Saya mintanya ke asisten lagi.
Nah, jadi itu mungkin tentang badan pengelola kami. Nanti saya akan cerita juga tentang badan pengelola Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark itu pada saat dulu dibentuk. Saya akan cerita sedikit mundur, Pak Gubernur Pak Aher itu ingin punya geopark ceritanya di Jawa Barat itu. Ingin punya geopark dan ada 3 yang kira-kira waktu itu mungkin diusulkan untuk geopark, yaitu Ciletuh, kemudian Pangandaran, dan Citatah pada zamannya. Tapi ternyata yang 2 itu jalan di tempat, Pak. Yang tempat Pangandaran juga jalan di tempat itu 2003 pas saat Pak Aher jadi masuk jadi gubernur 2014, gitu kan. Jadi beliau itu bagaimana nih, ternyata Ciletuh kita punya sponsor lah, punya provokator gitu kan, yang mau ikut memperjuangkan satu hati dengan kita kayak tadi, Pak. Jadi badan pengelola kita adalah awalnya provinsi, Pak. Jadi nah ini yang mungkin belum kita. Jadi badan pengelola Ciletuh Pelabuhan Ratu itu ketuanya pada saat pengusulan Pak Gubernur. Gubernur, ketuanya Pak Gubernur, Pak. Inisiasinya dari gubernur ya? Iya. Karena inisiasinya dari Gubernur awalnya gitu, Pak. Tapi kayak yang bersambut kebetulan kita cerita sedikit. Kita ada satu BUMN, mungkin Bapak juga pernah mendengar ya. Itu yang bikin vaksin, Pak. PT Bio Farma. Ya. Kebetulan Pak Dirutnya itu senang sekali tentang geopark, jadi mungkin bisa paham. Jadi dari situ Pak Gubernur nanti boleh bisa ceritakan timeline, Pak, biar mundur maju aja, Pak, ceritanya, Pak. Karena ini saya khawatir bahwa Bapak tahunya ujung-ujung ada geopark di Ciletuh. Ke timeline dulu nggak lagi? Ke timeline dulu, timeline. Nah ini, Pak. Jadi kalau lihat ya, Pak, timeline kita 2002 sebetulnya ada lah ya, bagaimana kita ingin memproteksi geologi kita, Pak, di Jawa Barat ini. Kebetulan UNPAD Pajajaran University itu Prof. Mega ya, Pak, mungkin sudah mendengar ya, Pak. Prof. Mega ini boleh dikatakan rumah keduanya UNPAD, Sukabumi Selatan ini. Jadi Sukabumi Selatan itu karena dari sisi bebatuan begitulah singkatnya, itu menjadi tempat studinya mahasiswa di mahasiswa Pajajaran di wilayah selatan. Dan alhamdulillah dianggap ini tempat jalan-jalannya mahasiswa UNPAD. Ada yang mantan geologi mungkin? Ada mungkin siswanya dari UNPAD? Unpad Di Bogor, Pak. rutin ke sini, Pak. Nah, Kalau pasti. Kilonal Ya makanya kan yang namanya wilayah selatan, saya ingat dari tahun 85 saya jadi CPNS juga dulu, teman-teman kuliah saya banyak yang belajar ke wilayah selatan. Nah jadi di 2014 ya udah mulai nih kita muncul ya kan. Ini dulu awalnya saya ingin, ya bukan kita ingin punya geopark ya, Pak. Nah, berbagai upaya sama Pak kesana kemari mencari informasi apa sih, bagaimana sih ingin punya geopark. Sama Pak, dulu kita nggak ngerti geopark itu apa gitu. Awalnya gitu. Nah jadi pembentukan kepanitiaan ini Pak Bupati sudah punya keinginan, kita pernah menetapkan juga ya, dan geopark Komo ya, itu dari Langkawi. Nah ini kita kedatangan atau kita mengundang advisory mission kita Pak Prof. Komo untuk melihat. Dulu awalnya hanya Ciletuh, Pak. Ciletuh itu hanya 2 kecamatan, tidak sampai ke Pelabuhan Ratu. Jadi setelah itu kunjungan advisory mission Pak Komo, wah ini bagus, gitulah kira-kira layak untuk diusulkan. Dan untuk tambah meyakinkan, kami mengundang juga ini dewanya Pak Prof. Gai Martini, yang beliau sekretaris kansil dari GGM. Ya, mungkin pernah mendengar ya, Pak? Iya. Gai Martini ini. Yang waktu itu apa? Conference. Betul. Beliau juga memberikan. Nah, beliau kesini datang, Pak, sengaja. Waktu itu kita akses juga masih terbatas, sampai ada yang mau membiayai pakai helikopter dari Jakarta ke sini, Pak. Ya, karena waktunya juga terbatas. Di 2015. Waktu itu
ketentuan juga, Kang Haji bisa tentu ketentuan itu kebijakan Pak. Nanti kita balik ke sini lagi. Ini aja. Makanya sampai sekarang ini orang kalau ke Pulau Bangka belum kecil tuh belum ke geopark. Padahal Pulau Bangka kan sudah masuk geopark sekarang ini. Jadi di 2014 Pak Bupati menetapkan ada kawasan geopark kecil itu. Nah, ini pada saat itu kita mencoba membentuk badan pengelola ya Pak di 2015. Ini masih kabupaten Pak, masih kabupaten belum membentuk. Tapi ya kita hanya masih berkutat di ini belum nampak apa sih. Saya itu masih di Bapeda. Saya juga sama cari literatur, cari tanya-tanya sana kemari bagaimana nih geopark ini, karena waktu itu kita punya anggapan kalau geopark itu hanya geologi saja. Itulah ada tim koordinasi, waktu itu belum sampai ke badan pengelola, tim koordinasi Pak Gubernur ya, bagaimana kita waktu itu yang didukung oleh Pak Wakil Gubernur Pak Deddy Mizwar. Beliau itu waduh aprak-aprakan dari Pak, senang alam. Dibentuklah badan Pak tadi tim koordinasi, kemudian dibentuk tim operasi percepatan Pak. Waktu itu ini gimana nih katanya, jalan-jalan. Oke, Pak Gubernur langsung membuat tim percepatan. Siapa nih? Tim percepatan. Dia ada namanya pada sudah Pak, tim Tugu. Tim Tugu nih Pak. Jadi itu ketuanya kan Pak Gubernur ya Pak. Ketua harian itu Pak Asisten kedua. Kalau beda sebagai kebagian bencana, saya dimasukkan wakil kepala bidang perencanaan di provinsi Pak. Rapatnya Pak setiap Jumat gitu Pak, saya ke Bandung. Mau tidak mau hampir nggak perlu, tapi senang juga Pak karena saya ke Bandung. Sampai gue. Nah ini betul Pak, hampir rapatnya betul-betul masuk sekali Pak. Makanya saya akan sedikit. Kita ini bisa dikatakan hat-trick Pak. Hat-trick itu 3 tahun di divisi ya, langsung di UNESCO. Toba itu dari tahun 2009, lalu tahun kemarin kan dapat. Karena Pak Toba sih 8 bupati Pak, 8 Pak Hoyong, Pak Serlai, tidak SBS. Nah jadi kita alhamdulillah begitu masifnya Pak Gubernur juga begitu masif ya, teman-teman di provinsi, kepala biro, kadis tuh kantor. Assalamualaikum Pak Dirut. Waalaikumsalam. Nah, tujuan kita kunjungan ke sini nanti apa aja yang akan kita lihat? Jadi yang pertama kita akan mencoba melihat bagaimana UNESCO Global Geopark Ciletuh ini dalam melakukan penataan terhadap geosite yang ada. Iya. Nah, sehingga diharapkan kita mendapat gambaran seperti apa penataan yang akan kita lakukan terhadap 32 geosite yang ada di Geopark Payano. Kalau secara teori atau untuk signboardnya kita sudah siap lah ya. Tetapi bagaimana penataannya supaya bukan hanya sekedar tahu bagaimana storytellingnya, tapi juga bagaimana kita mengemasnya supaya ini selain ada nilai edukasi juga ada nilai daya tarik sebagai tujuan wisata. Sehingga kita hari ini hadir di Geopark Ciletuh. Pak, kalau berbicara soal penataan ya, ini kan geopark ini kan alami. Apakah memang perlu juga ada semacam sarana pendukung lain yang harus dibangun? Oh iya, jadi begini. Ketika kita ngomong geopark ada 3 hal yang harus mendapat perhatian dari kita selaku pengelola. Yang pertama berkaitan dengan aspek konservasi. Jadi itu menjadi langkah awal bahwa kita memastikan setelah itu ditetapkan sebagai geosite oleh Kementerian SDM, itu menjadi tugas kita yang pertama melakukan upaya-upaya pelestarian. Tentunya itu satu. Kemudian yang kedua, baru nanti kita bisa memilih potensi apa yang ada di sana dan ke arah mana akan kita kembangkan. Apakah nilai edukasinya yang kita kedepankan? Karena ternyata banyak warisan geologi yang ada di Lebak ini yang oleh para geologi itu sudah menjadi rujukan untuk penelitiannya. Jadi mereka yang dari Unpad, S1, S2, bahkan S3-nya itu ternyata ada di wilayah kita itu. Jadi artinya ada nilai edukasinya. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menjadikan pemicu atau membangkitkan ekonomi lokal, pengembangan ekonomi masyarakat melalui 2 hal. Yang pertama pariwisatanya, kemudian yang kedua melalui ekonomi kreatif.
Ya. Nah itu yang akan kita harapkan. Jadi sangat dimungkinkan dalam rangka penataan itu bisa tadi saya bilang aspek konservasinya, kemudian aspek edukasinya, dan juga pembangunan itunya itu harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tentunya. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Oke, sekarang sesi penyerahan cindera mata ya dari BP Geopark Bayah-Dom terhadap BP Geopark Sukabumi guys. Ini prosesinya, nanti kita lihat. Ini Doit, kalau kita sama ciri khas pink pot, iya, dan koja. Salaman Pak. Oh, siap. Ini ciri khas Pak. Aduh. Ada helai baduy dan ada ini juga tas koja dan makanan khas Kabupaten Lebak yang diserahkan kepada GM Geopark di Sukabumi guys. Itu aja informasinya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di subscribe, like, serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa cetak perangko Pak. Ini perangko beneran Pak, asli perangkonya udah diakui dan sudah didaftarkan Pak. Jadi kita tapi kan sekarang mah zaman WA ya, zaman SMS. Perangko tuh perangko Pajak nih nama. Tapi ternyata perangko kalau orang luar biar 4 Pak, biar 4. Perangko ini Pak. Siap ya. 1, 2.